Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tentunya harus semangat. Dengan saya Bung Ropan, saya akan mereview hasil pertandingan di Pakansari untuk kualifikasi grup B. Ini Piala Asia usia 17. Ya, 17 tahun ini yang akan finalnya pada putaran final itu pada tahun depan ya, 2023. Dan pasti teman-teman sudah tahu hasil akhirnya, kita menang 2-0. Melawan Palestina di Stadion Pakansari. Namun ada catatan penting. Ya. Ini menang dengan catatan tentunya. Yang saya melihat tidak sebagus ketika kita main melawan Guam dan juga melawan UEA. Ada sedikit penurunan. Ya, bukan cuma sedikit tapi penurunan yang memang ya mungkin 30-40% dari penampilan kita kalau melihat melawan UEA. Ya. Karena melawan Palestina ini juga memungkinkan Palestina itu bisa menahan imbang kita. Ya. Mereka banyak peluang juga. Mereka melakukan pressing dengan sangat baik, terutama di babak kedua. Nah, kita lihat di babak pertama. Memang kita penguasaan bola oke. Kita menekan mereka. Tetapi toh kita tidak membuat gol, kecuali ada gol bunuh diri. Dari Ibrahim Al-Fugaha. Ya, untuk bisa masuk ke gawang sendiri tanpa bisa dicegat oleh penjaga gawang mereka, Abu Zagra. Tapi yang dibutuhkan oleh kita kan bagaimana Arkan Kaka yang begitu gacor saat ini sudah membuat 6 gol. Itu harus bisa membuat atau mencetak gol. Termasuk dengan Rizky Afrizal, Hanif Ramadan itu harus bisa mencetak gol. Jehan yang ditampilkan di babak pertama. Tapi kita tidak mendapatkan itu. Boleh kita penguasaan bola oke, permainan dari kaki ke kaki kita baik. Tetapi saya lihat ini penyelesaian akhir kembali menjadi masalah. Terlalu terburu-buru bermain. Komunikasi itu tidak jalan dengan baik. Bagaimana cara membuild up serangan itu kurang sekali terlihat. Ini yang membuat catatan penting bagi saya untuk dibenahi oleh Coach Bima Sakti. Pasti Bima Sakti juga bisa melihat di sini. Terutama yang paling menyolok adalah koordinasi di garis belakang. Ini gampang sekali tertembus. Ya. Apalagi di babak kedua. Ya. Ini komunikasi yang tidak jalan. Apalagi setelah Iqbal keluar, kapten kesebelasan. Masuk Andre Pangestu. Itu banyak bocor di belakang itu. Mestinya mereka bisa mencetak gol ya, dari open play. Untung saja kita punya penjaga gawang Andrika. Yang ada 2-3 penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh seorang Andrika. Ya. Dan ada penalti yang sebenarnya saya pikir masuk. Bola tembakan dari Uzaim Al-Khair ini udah masuk, udah kena mister dan masuk melewati garis. Tapi tertolong karena tidak ada VAR. Kalau ada VAR pasti masuk. Sebelum bola memantul keluar. Dan pasti mungkin yang banyak yang bertanya. Ketika dari rebound di sana dan Al-Khair bisa mencetak gol kembali masuk, tapi dianulir oleh wasit. Wasit benar memang. Dalam hal ini oke lah. Karena kan Andrika itu tidak menepis bola. Kalau bola ditembak oleh Uzam ini kena di badan atau di tangan Andrika dan bola memantul ke atas kena mistar, balik ke lapangan dan di rebound kembali masuk, ya oke. Ini pasti masuk, sah. Tapi karena ini tidak ada sentuhan sama sekali, bola langsung kena mistar, balik lagi, nah sentuhan kedua ini. Dalam pemain yang sama, mungkin tidak bisa. Tapi yang menjadi masalah adalah bola sudah masuk, melewati garis. Mestinya ini sah. Ya, tapi itu saya katakan tadi, tertolong karena wasit tidak melihat ini termasuk hakim garis dan memang tidak ada video assistant referee yang terjadi sana atau VAR. Ya. Ada beberapa peluang yang saya katakan tadi, yang terbuka sekali ketika pressing tinggi dilakukan oleh pemain-pemain Palestina di babak kedua. Ahmed Sulaiman dan kawan-kawan. Ini sangat bagus, gampang sekali bisa menerobos. Apalagi kesalahan-kesalahan kontrol bola yang masih terlihat, gampang direbut oleh lawan. Pemain-pemain kita kehilangan bola, sering kehilangan bola. Apalagi di garis tengah, ini lini yang paling kuat yang sebenarnya tersaji di tim nasional U17 kita. Kalau melihat dari Guam, kita menang besar 14 gol, menang 3 gol juga dengan UEA. Kita punya kekuatan Kaviatur di sana, ya. Mungkin memang agak berbeda. Ada Kaviatur, Sidan, dan Vigo melawan UEA. Sekarang kan Hanif dimainkan kembali. Ada Narendra Tegar juga ikut bermain ketika melawan Palestina. Jehan juga, Pahlawi ada dimainkan lebih awal oleh Bima untuk mendampingi Arkan Kaka. Tidak ada Nabil Azura di sana. Hanif kembali dimainkan. Ya, kecuali ada Rizky Afrizal yang tetap bertahan bermain dari flank. Namun sisi tengah ini memang kurang. Apalagi ketika kita melihat Vigo masuk di babak kedua. Ini pemain yang 4-5 kali hilang bola.
bahkan salah umpan terus. Tidak seperti biasanya. Figo Dennis ini bermain. Ya. Tidak terlalu pede percaya diri cara memegang bola. Gampang direbut oleh pemain-pemain Palestina. Dan harus diakui, Palestina jauh lebih bagus dari kita di babak kedua. Pressing mereka jalan dengan baik. Ya. Bagaimana mereka untuk membuild up serangan selalu mengkhawatirkan buat kita semua. Melihat agak cemas. Karena pertahanan kita yang begitu longgar. Gampang sekali untuk mereka masuk. Nah ini melawan Malaysia. Yang saya antisipasi kan kita sudah menang 2-0 ini. Sekarang fokus lawan Malaysia ini. Malaysia tidak punya pilihan lain. Mereka mengalahkan UEA 3-2. Kalau mereka imbang melawan UEA, ini aman buat kita. Melawan Malaysia. Ya. Tetapi sekarang mereka menang dengan 3-2. Ini membuat pertarungan terakhir di tanggal 9 pada hari Minggu. Ini rame. Ini final sesungguhnya. Malaysia boleh mungkin kalah sama tim lain, tapi jangan sama Indonesia. Itu kan mungkin cara mereka. Nah kita juga harus begitu. Kita tidak boleh kalah dengan Malaysia. Namun kalau kita bermain seperti melawan Palestina, ini yang was-was juga. Tidak boleh bermain seperti ini. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang harus cepat diatasi oleh Coach Bima Sakti. Tentunya catatan-catatan sudah ada. Tim kepelatihan dari Bima Sakti. Tapi terlalu banyak memang kita bisa lihat. Ya. Finishingnya nggak begitu bagus. Arkan yang tadinya begitu buas membuang 2-3 peluang yang ada di sana. Ya ini. Tinggal starting 11 apa yang akan dikembangkan oleh Bima Sakti melawan Malaysia. Karena saya ada bilang Malaysia ini tidak punya pilihan lain. Mendingan kalah, imbang juga nggak ada guna lawan Indonesia. Jadi menang 1-0 cukup buat mereka. Atau kalah 5-0 lawan Indonesia. Itu lebih, harus begitu pemilihannya. Malaysia, makanya mereka akan habis-habisan. Nah kalau mereka pressing yang sangat kuat, kemudian bagaimana kita tidak punya Muhammad Iqbal, kapten kesebelasan kita yang keluar, ya, karena cedera, ini juga akan berbahaya tentunya. Akan menjadi was-was buat kita semua. Karena kita tahu bersama, kekuatan kita di lini belakang itu ada Iqbal bersama dengan Sultan Saki, kan, bermain yang sangat kuat. Nah kita bisa melihat ketika Iqbal keluar dan Andre masuk, ini goyah sama sekali. Perlu ditumbuhkan lagi adalah komunikasi bermain di lapangan. Kembali harus termotivasi dengan tinggi, rasa percaya diri bermain, ya, lebih menikmati permainan. Ini yang harus ditampilkan melawan Malaysia. Tapi Malaysia juga pasti akan berpikir ketika mereka coba untuk keluar bermain terbuka melawan kita, kita akan ambil. Karena kita kalau kita dengan ada Nabil di depan, ada kakak yang bagus dengan dukungan tentunya dari tengah dengan Kaviatur ada di tengah. Entah Narendra dimainkan lebih awal atau Figo dan atau Sidan, itu kan tentunya ada di kepala Bima Sakti. Siapa pemain yang pas untuk dia mainkan, terutama di sektor tengah ini yang paling krusial. Sektor yang selalu kita menangkan. Tapi melawan Palestina kemarin itu agak kelabakan juga, kewalahan. Terutama di babak kedua sekali lagi. Ya. Peluang kan banyak. Teman-teman pasti lihat melawan Palestina. Palestina bermain, walaupun mereka sudah mungkin tersisi, tapi tetap dengan semangat juang yang tinggi. Nah melawan Malaysia, pasti akan lebih, 2 kali semangat juang lebih tinggi daripada ketika kita melihat cara Palestina bermain melawan kita. Ya. Dan Malaysia tentunya sangat senang, sangat gembira ketika mereka mampu mengalahkan kita dan mereka langsung lolos. Makanya ini bagi kita ini prestisius. Ini harga mati juga buat kita. Ya, kita jangan kalah melawan Malaysia. Artinya imbang cukup, tetapi lebih bagus kita memenangkan pertandingan melawan Malaysia. Dengan catatan lain, Bima Sakti harus bisa melihat kekurangan kita, kelemahan kita, ya, untuk cepat-cepat dibenahi di sini dan bermain harus lebih baik lagi di saat menghadapi Malaysia dalam pertandingan yang sangat menentukan. Dan saya memilih ketika melawan Palestina adalah pemain bek kiri kita yang sangat baik, Habil Abdillah Yafi. Ini luar biasa. Saya harus memberikan ancungan jempol, angka 9 yang saya berikan buat Habil. Pemain yang oke, terus bisa berlari, sangat mobile, visinya bagus bermain. Dari garis belakang ketika mengendalikan bola, langsung ke depan, merebut bola dari lawan. Sehingga lawan itu tidak banyak masuk dari sisi Habil, justru dari sisi Rizal yang mereka membombardir Palestina ini, yang banyak bocor dari sisi ini. Atau mereka masuk dari tengah langsung. Ini yang menjadi
catatan penting buat saya untuk dilihat oleh Bima Sakti. Ya. Selain Habil, tentunya penjaga gawang Andrika. Ini tampil top juga. Kalau tidak ada Andrika ya pasti ada gol-gol juga dari Palestina. Dan bukan tidak mungkin mereka bisa menahan imbang kita. Ya. Mungkin dengan 2-2, tapi ya bersyukur bahwa Andrika ada di bawah Mister dan menjamin segalanya. Tapi kita tetap harus agak ketar-ketir juga melihat kondisi situasi terakhir dari Kapten Muhammad Iqbal ini. Jika Iqbal fit, agak terjamin. Ya maksudnya terjamin oke lah di belakang itu. Tapi kalau dia tidak ada, ini menjadi tanda tanya. Karena Andre itu tidak sebagus Iqbal, itu harus diakui. Bukan Andre jelek, tetapi tidak sebaik Iqbal. Apalagi Iqbal sebagai kapten sebelah. Dia seorang pemimpin, seorang leader di belakang. Jadi lawan juga agak gentar juga melihat kalau ada Iqbal bermain dengan Sultan Saki yang begitu kuat. Semoga Sultan Saki tidak bermasalah, baik-baik saja, dan dia siap untuk bermain pada hari Minggu dalam partai hidup mati melawan Malaysia. Sampai di sini review saya. Selamat buat tim U17 kita. Anda sudah bisa memenangkan pertandingan. Jadi kalau sekarang saya lihat 14 gol lawan Guam, 3 lawan UEA, itu ada 17, sudah 19 gol. Dengan 2 gol ke gawang Palestina. Ya. Dan kemasukan 2. Itu 2 gol dari UEA. Luar biasa memang. Semoga kita terus bisa mencetak gol demi gol dalam pertandingan melawan Malaysia. Itu akan menjadi doa semua bagi masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola kita, untuk berharap bahwa tim U17 kita lolos ke Piala Asia. Sama seperti tim senior yang sudah lolos lebih dulu dan tim U20 yang juga sudah lolos ke Uzbekistan. Oke, ciao.